Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Rahmawati dari Asisten Laboratorium Statistika IKOPIN University. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai statistika terapan, bab 5, statistika non-parametrik, uji hipotesis untuk dua sampel yang independen atau independent sample dengan menggunakan cara SPSS. Oke, kita langsung aja ke caranya. Yang pertama, kita akan menggunakan cara chi-square koreksi kontinuitas. Nah, di sini udah ada soalnya, akan saya bacakan. Untuk soal yang pertama, Bagas merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ia sedang melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa dan mahasiswi yang akan mengikuti program magang Merdeka. Terdapat dugaan bahwa mahasiswi lebih banyak mengikuti program magang Merdeka dibandingkan dengan mahasiswa. Berdasarkan sampel, sebanyak 55 mahasiswa dan mahasiswi, ternyata dari 25 mahasiswa hanya terdapat 10 mahasiswa saja yang akan mengikuti program magang Merdeka, dan terdapat 23 mahasiswi yang mengikuti program magang Merdeka. Ujilah dugaan tersebut dengan taraf nyata 5%. Baik, sekarang kita akan menjawabnya. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu pasangan hipotesisnya. Nah, di sini ada H0, P mahasiswi sama dengan P mahasiswa. Lalu ada H1, P mahasiswi lebih besar dari P mahasiswa. Nah, itu merupakan HP atau hipotesis penelitian. Lalu yang kedua, kita tentukan taraf nyatanya. Nah, untuk taraf nyata atau alfa, itu sudah diketahui di soal yaitu sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Nah, lalu yang ketiga, kita tentukan kriteria ujinya. Untuk yang pertama, jika nilai asim seek to cite kurang dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, yang kedua, jika nilai asim seek to cite lebih dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis chi-square koreksi kontinuitas dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk langkah yang pertama, tentunya kita buka terlebih dahulu software SPSS-nya. Jika sudah terbuka, lalu pencet variable view. Nah, setelah itu kita deskripsikan data pada variable view, yaitu di kolom name, kita akan membuat 3 variabel. Yang pertama itu status, lalu mengikuti program magang Merdeka, dan yang terakhir frekuensi. Nah, kemudian untuk jumlah variabelnya itu ada di kolom values. Untuk variabel status, masukkan angka 1 pada kolom value, lalu kata mahasiswi pada kolom label. Lalu klik add, kemudian isi kolom value dengan angka 2, lalu kolom label dengan kata mahasiswa, klik add. Jika sudah, lalu oke. Nah, selanjutnya untuk variabel mengikuti program magang Merdeka. Isi kolom value dengan angka 1, lalu isi kolom label dengan kata ya, lalu klik add. Nah, lakukan hal yang sama, yaitu isi kolom value dengan angka 2, lalu kolom label dengan kata tidak. Lalu klik add, jika sudah klik OK. Nah, setelah itu pada kolom measure untuk skala variabel status dan mengikuti program magang Merdeka itu berskala nominal, dan untuk frekuensi itu berskala scale.
Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam data view. Di sini sudah tertera data-datanya. Nah, seperti yang kita ketahui dari soal tadi, dari 25 mahasiswa terdapat 10 mahasiswa yang mengikuti program magang Merdeka. Nah, teman-teman, di sini tinggal masukin aja datanya di kolom status, baris ketiga itu dengan angka 2 atau mahasiswa. Di kolom mengikuti program magang, pada baris ketiga isi dengan angka 1 atau ya. Dan pada kolom frekuensi, baris ketiga dengan angka 10 atau jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang Merdeka. Nah, dari 25 mahasiswa tersebut, terdapat 10 mahasiswa yang mengikuti program magang Merdeka. Berarti sisanya 15 orang mahasiswa tidak mengikuti program magang Merdeka. Nah, teman-teman tinggal masukin aja datanya. Di kolom status, baris keempat, isi dengan angka 2 atau mahasiswa. Lalu di kolom mengikuti program magang Merdeka, isi dengan angka 2 atau tidak. Nah, lalu di kolom frekuensi baris keempat, isi dengan angka 15 atau sama dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program Merdeka. Dari total keseluruhan mahasiswa dan mahasiswi itu terdapat 55 orang. Nah, seperti yang di soal tadi diketahui, 25 orang mahasiswa berarti terdapat 30 orang mahasiswi. Dan yang diketahui itu terdapat 23 mahasiswi yang mengikuti program magang Merdeka. Nah, teman-teman tinggal masukin aja datanya. Pada kolom status, baris pertama isi dengan angka 1 atau mahasiswi. Lalu kolom kedua mengikuti program magang Merdeka, isi dengan angka 1 atau ya, dan kolom frekuensi baris ke-1 isi dengan angka 23 atau jumlah mahasiswi yang mengikuti program magang Merdeka. Nah, dari 30 orang tadi, 23 mahasiswi mengikuti program magang Merdeka, maka sisanya 7 orang mahasiswi tidak mengikuti program magang Merdeka. Nah, teman-teman tinggal masukin datanya pada kolom status. Baris kedua isi dengan angka 1 atau mahasiswi. Lalu pada kolom mengikuti program magang, pada baris kedua isi dengan angka 2 atau tidak. Lalu pada frekuensi, baris kedua isi dengan angka 7 atau mahasiswi yang tidak mengikuti program Merdeka. Selanjutnya dilakukan pembobotan dengan weight case untuk menghubungkan variabel status dan mengikuti program magang Merdeka dengan frekuensi. Nah, caranya klik data, lalu klik weight case. Nah, maka akan muncul kotak dialog weight case. Nah, di sini kita tandai weight case by. Lalu untuk frekuensi pindahkan ke frekuensi variabel. Jika sudah, klik OK. Nah, kita akan muncul seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji chi-square koreksi kontinuitas. Nah, langkahnya yang pertama, klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Cross Tabs. Nah, nanti akan muncul kotak dialog Cross Tabs. Pada kotak dialog Cross Tabs ini, teman-teman pindahkan status ke rows, lalu mengikuti program magang Merdeka ke kolom. Jika sudah, klik statistik, lalu checklist chi-square. Jika sudah, continue, lalu OK. Nah, maka akan muncul hasil atau output dari data yang sudah dimasukkan tadi. Nah, jika hasilnya sudah keluar, sudah muncul, kita copy, lalu pindahkan ke Word. Nah, di sini saya udah pindahkan ke Word. Nah, maka output yang dihasilkan adalah yang pertama itu terdapat tabel kontingensi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, lalu yang kedua ada tabel statistika uji.
Teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, lalu dibuat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan output di atas, pada bagian percent chi-square terlihat nilai asymptotic sebesar 0,0006. Maka p-value 0,006 lebih kecil dari alfa atau 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa pengujian signifikan, maka H0 ditolak. Nah, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa mahasiswi lebih banyak mengikuti program magang merdeka dibandingkan dengan mahasiswa. Maka dugaan tersebut dapat dibenarkan. Nah, untuk soal yang kedua, kita akan menggunakan cara chi-square independent. Nah, di sini kita langsung ke soalnya. Yasmin merupakan mahasiswi jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ia ingin melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kalangan usia seseorang dengan jenis olahraga yang disukai. Diduga bahwa kalangan usia dapat mempengaruhi jenis olahraga yang disukai seseorang. Diambil sampel sebanyak 94 orang secara acak dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada statusnya itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu untuk olahraganya itu ada sepak bola dan golf. Kemudian dari data tersebut ujilah dengan derajat kepercayaan 95%. Nah, kita akan menjawabnya. Yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu pasangan hipotesisnya. H0, P anak-anak sama dengan P remaja sama dengan P dewasa. Lalu untuk H1 paling sedikit ada satu sampel yang berbeda responnya. Nah, ini merupakan HP atau hipotesis penelitian. Nah, lalu yang kedua itu tentukan taraf nyatanya. Nah, untuk taraf nyata, di soal diketahui bahwa derajat kepercayaannya adalah 95% atau sama dengan 0,95. Maka untuk taraf nyatanya atau alfa itu sama dengan 1 dikurangi beta atau 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Nah, lalu kita tentukan kriteria ujinya. Nah, yang pertama, jika nilai seek to tail lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, yang kedua, jika nilai seek to tail kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis chi-square independent menggunakan SPSS. Nah, untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu software SPSS-nya. Nah, jika sudah terbuka, klik variable view. Nah, kemudian deskripsikan data pada variable view. Nah, yaitu kita akan membuat 3 variabel. Yang pertama, status. Lalu, olahraga yang disukai. Lalu yang ketiga, frekuensi. Nah, kemudian untuk jumlah variabel itu ada di kolom values. Nah, untuk variabel status itu isi kolom value dengan angka 1. Kemudian kolom label dengan kata anak-anak. Lalu klik add. Lalu isi kembali kolom value dengan angka 2. Lalu kolom label dengan kata remaja. Klik add. Lalu isi kembali kolom value dengan angka 3 dan kolom label dengan kata dewasa. Klik add, lalu oke. Kemudian pada variabel olahraga yang disukai,
klik kolom value dengan angka 1, lalu kolom label dengan kata sepak bola. Klik add, lalu isi kembali kolom value dengan angka 2 dan kolom label dengan kata golf. Klik add, lalu OK. Nah, jika sudah, kita ke kolom measure. Nah, di sini untuk skala variabel status dan olahraga yang disukai adalah nominal. Dan untuk frekuensi itu berskala scale. Nah, selanjutnya kita masukkan data ke dalam data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Nah, untuk cara memasukkan datanya itu yang pertama, pada kolom status, baris pertama isi dengan angka 1 atau anak-anak. Nah, lalu pada kolom olahraga yang disukai, baris pertama isi dengan angka 1 atau sepak bola. Lalu pada kolom frekuensi, baris pertama isi dengan angka 14 atau jumlah anak-anak yang menyukai sepak bola. Nah, lalu pada kolom status, baris kedua isi dengan angka 1, yaitu anak-anak. Lalu, pada kolom olahraga yang disukai, baris kedua isi dengan angka 2 atau golf. Nah, kemudian pada kolom frekuensi, baris kedua isi dengan angka 9 atau anak-anak yang menyukai golf. Nah, lalu isi kembali pada kolom status, baris ketiga dengan angka 2 atau remaja. Lalu kolom olahraga yang disukai pada baris ketiga dengan angka 1 atau sepak bola. Lalu pada kolom frekuensi, baris ketiga isi dengan angka 17 atau remaja yang menyukai sepak bola. Kemudian pada kolom status baris keempat isi dengan angka 2 atau remaja. Nah, lalu kolom olahraga yang disukai isi dengan angka 2 atau golf. Dan pada kolom frekuensi baris keempat isi dengan angka 13 atau jumlah remaja yang menyukai golf. Nah, lalu isi kembali pada kolom status baris kelima dengan angka 3 atau dewasa. Lalu pada kolom olahraga yang disukai baris kelima dengan angka 1 atau sepak bola. Lalu pada kolom frekuensi, baris kelima isi dengan angka 15 atau jumlah dewasa yang menyukai sepak bola. Nah, kemudian isi kembali kolom status pada baris ke-6 dengan angka 3 atau dewasa. Lalu kolom olahraga yang disukai pada baris ke-6 dengan angka 2 atau golf. Dan kolom frekuensi pada baris ke-6 dengan angka 26 atau jumlah orang dewasa yang menyukai golf. Nah, langkah selanjutnya akan dilakukan pembobotan dengan weight case untuk menghubungkan variabel status dan olahraga yang disukai dengan frekuensi. Nah, caranya, yang pertama klik data, lalu weight case. Nah, lalu akan muncul kotak dialog weight case. Nah, kita tandai weight case by, lalu untuk variabel frekuensi, kita pindahkan ke frekuensi variabel. Lalu klik OK. Nah, lalu kita pindah kembali ke SPSS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square independent. Langkahnya, yang pertama klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu cross tabs. Nah, maka akan muncul di kotak dialog cross tabs. Nah, di sini kita pindahkan variabel status ke rows, lalu variabel olahraga yang disukai ke kolom. Nah, lalu klik statistik, lalu tandai chi-square, lalu continue, lalu OK. Nah, jika sudah, maka akan muncul hasilnya atau outputnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan outputnya atau hasilnya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke Word.
Nah, di sini saya sudah memindahkannya ke Word. Nah, maka output yang dihasilkan adalah yang pertama, tabel kontingensi. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, lalu yang kedua ada statistika uji. Seperti yang teman-teman lihat juga. Nah, setelah itu, berdasarkan output di atas, pada bagian Pearson chi-square terlihat nilai asymptotic to site sebesar 0,104, maka p-value 0,104 lebih besar dari alfa 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Selain itu, berdasarkan output di atas, pada bagian Pearson chi-square terlihat nilai value sebesar 4,531 sebagai nilai chi-square heat sama dengan 4,531. Lalu kita buat kesimpulannya, yaitu asymptotic to site 0,104 lebih besar dari alfa 0,05. Pengujian signifikan, maka H0 diterima. Berdasarkan pengujian dengan derajat kepercayaan 95%, ternyata tidak terdapat hubungan antara kalangan usia dengan jenis olahraga yang disukai. Maka dugaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Nah, itu dia video mengenai statistika terapan bab 5, statistika non-parametrik, uji hipotesis untuk 2 sampel yang independen atau independent sample dengan menggunakan cara SPSS. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe akun channel Laboratorium Statistika IKOPIN University. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.